Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Sutria Fazlur Rahman dapat kembali membuat konten. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertandingan Indonesia melawan Cina. Eh, Lebih rincinya lagi adalah Indonesia U20 di bawah asuhan Coach Indra Syafri yang mampu menahan kembali imbang China dengan skor 1-1, dan ini menjadi dejavu dari pertandingan sebelumnya yang juga dimainkan di Stadion Madia di Jakarta dan juga hasilnya sama 1-1. Akan tetapi ada yang berbeda di pertandingan kedua ini, di mana pertandingan Indonesia itu lebih menarik untuk ditonton daripada di leg pertama. Karena di leg pertama itu betul-betul, mohon maaf kalau saya harus bicara, tim nasional Indonesia tidak bermain dengan organisasi yang bagus. Tapi di leg kedua ini Indonesia menunjukkan perkembangan. Nah, dalam hal ini Coach Indra Syafri bisa memberikan instruksi yang lebih cair karena memang beliau dapat melihat beberapa kesalahan dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia atau para penggawa tim nasional Indonesia, sehingga tadi malam tim nasional Indonesia mampu bermain lebih baik bahkan dari menit pertama, meskipun tetap ada hal yang harus dievaluasi dan harus dicatat, terutama kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan saat menguasai bola di lini belakang. Di lini belakang tadi malam tercatat ada dua kesalahan elementer yang sangat berbahaya bagi tim nasional Indonesia, yang salah satunya menjadi gol, itu gol satu-satunya atau gol sematawayang yang dicetak oleh China, di mana kiper dari Indonesia Fitrah itu memberikan bola atau passing bola dari belakang bukan pada teman tapi kepada lawan, sehingga tidak bisa dibendung serangan dari China ini. Sedangkan kesalahan pertama itu kesalahan dari back, kesalahan Mesal. Pemain ini memang bagus ya kawan-kawan, overall dari penampilannya selama 90 menit itu penampilannya bagus, tapi memang satu kesalahan itu saja. Untungnya kesalahan dari Mesal ini dapat diantisipasi oleh Ikram atau kiper Indonesia sebelum diganti oleh Fitrah ya. Nah, kawan-kawan, hal-hal yang lain yang mungkin dapat ditingkatkan kembali adalah ketenangan. Karena memang beberapa kali kita melihat ekspresi dan juga melihat gestur yang ditujukan oleh Coach Indra Syafri untuk menginstruksikan kepada para pemain untuk lebih tenang dan tenang kembali. Nah, bagi kawan-kawan yang menginginkan Indonesia menang, menang dan menang, nah saya memiliki pemikiran yang lain atau saya memiliki pola pikir yang lain di mana Indonesia tidak boleh sering menang, terutama dalam eh, pada laga-laga uji coba seperti ini. Apalagi laga-laga uji coba bagi tim junior atau tim kelompok umur. Menurut saya lebih baik kalau misalnya tim kelompok umur ini bertanding uji coba, kita lebih baik seri-seri atau kalah. Kita tidak boleh menang banyak atau sering menang seperti apa yang dirasakan oleh seorang Evan Dimas dan kawan-kawan. Jadi nggak apa-apa lah kita kalah, kita seri, tidak apa-apa, kita terima karena akan banyak di sana pelajarannya. Apalagi memang lawan kita atau lawan tim nasional U20 ini memang lawan-lawan yang sepadan, setara seperti Thailand dan juga memiliki kualitas yang lebih. Contohnya Uzbekistan dan juga Cina ini. Nah, Cina dan Uzbekistan memiliki rank yang lebih tinggi daripada Indonesia dan ini bagus. Ya, jangan kita selalu terjebak untuk mencari kemenangan dengan melawan tim-tim yang di bawah kita. Nah, maka dari itu kalah dan juga seri itu harus disyukuri dan mohon agar paham semuanya karena memang kekalahan itu diperlukan dalam usia muda. Dalam usia muda seperti mereka, kekalahan itu sangat-sangat diperlukan. Nah, kecuali saat senior, apalagi dalam laga FIFA Matchday, nah itu kekalahan itu tidak bisa ditoleransi. Kecuali kalau misalnya kekalahannya itu berada pada laga uji coba yang tidak dihitung poin FIFA. Nah, itu bisa untuk melakukan banyak eksperimen di laga-laga tersebut sehingga kalah pun tidak apa-apa, seperti yang dilakoni oleh tim nasional Indonesia saat melawan Libya yang pada waktu itu memang kalah terus ya, lawan Libya kemudian lawan Iran itu kan tidak dihitung poinnya, kecuali lawan Libya satu kali itu dihitung poinnya, tapi dihitung poinnya pun sedikit ya.
Maksud saya sedikit kekurangan poinnya karena pada waktu itu tire-nya nggak sespesial FIFA Matchday atau bahkan Piala Asia. Nah itu tidak apa-apalah ya. Dan hasilnya kita bisa melihat bahwa tim nasional Indonesia kan mampu melaju ke babak 16 besar. Nah, untuk tim nasional U20 ini saya juga berharap bahwa mereka dapat mengambil pelajaran dengan mendapatkan seri kemudian kalah. Mudah-mudahan mereka tetap haus. Nah, kalau mereka misalnya diberikan kemenangan, kemenangan dan kemenangan, nanti akan merasa jenuh mereka. Seperti tidak ada lawan yang sepadan dengan mereka. Nanti mereka akan merasakan kejenuhan. Tapi kalau mereka terus dihadapkan kepada tim yang kuat, mereka pasti akan merasakan rasa haus, dan saat menang mereka akan merasakan rasa gembira yang luar biasa. Nah, eh, itu sedikit pola pikir saya kawan-kawan. Nah, kemudian untuk gaya permainan dari Indra Syafri ini, setelah saya memperhatikan beberapa pertandingan terutama dari SEA Games kemarin saat Indra Syafri mendapatkan medali emas dan tim nasional U23, itu saya mendapati perbedaan antara gaya permainan Coach Indra Syafri dulu saat menjuarai AFF pada tahun 2000-an 2014-an gitu kalau nggak salah ya, atau 2013-an 2012, pokoknya sekitar tahun itulah, saya lupa lagi. Nah kemudian antara gaya permainan Coach Indra Syafri sekarang ada perbedaan yang kentara yang bisa kita dapati, yakni pace-nya agak lebih cepat. Nah, jika dulu Coach Indra Syafri itu sangat memperhatikan ball possession, bagaimana tim yang ia asuh itu dapat menguasai bola sepenuhnya dengan lama dan juga terutama lebih banyak menguasai bola di lini belakang sendiri, dan kemudian bola itu lambat sekali pace-nya dari belakang ke tengah sampai ke depan. Nah, kalau sekarang Coach Indra Syafri masih memang menginginkan untuk menguasai ball possession, akan tetapi pace-nya lebih cepat dan juga lebih direct. Passing itu lebih progresif ke depan. Nah, ini perbedaan kentara yang saya dapati dari permainan dari Coach Indra Syafri ini. Dan ada sedikit koreksi untuk para pemain. Nah, untuk pemain sendiri, kalau untuk Coach Indra Syafri, saya yakin Coach Indra Syafri memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang taktikal sepak bola. Jadi kita sebagai penonton, kita tidak, meskipun ya kita berhak untuk berkomentar, tapi ya kita tidak memiliki pengetahuan seluas Indra Syafri. Jadi ya kita nggak bisa menggurui seorang Coach Indra Syafri. Nah, akan tetapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan masukan kepada para pemain, karena memang di lapangan saat di lapangan apa yang diinstruksikan oleh pelatih atau Coach Indra Syafri itu memang sudah betul adanya, tapi eksekusinya ini yang kadang-kadang salah oleh para pemain. Ya meskipun kita bisa akui juga yang namanya pelatih terkadang juga bisa salah dalam menerapkan taktik dan lain sebagainya. Akan tetapi jika misalnya taktik tersebut sudah baik tapi tidak bisa diimplementasikan di lapangan oleh para pemain, nah ini pun akan menjadi problem yang sangat serius di lapangan. Nah, tadi malam para pemain Indonesia kurang tenang dalam possession ball, kemudian juga banyak melakukan error passing, dan juga terlalu keep ball terlalu lama. Oke lah kalau Anda bisa keeping ball tapi dapat mensirkulasikan bola dengan baik. Nah, ini keeping ball tapi tidak dapat mensirkulasikan bola kembali. Ini salah satu kekurangan dari penggawa tim nasional U20, atau ya mayoritas lah para pemain Indonesia di Liga Indonesia itu lebih sering gocek-gocek. Nah, kecuali kalau misalnya Anda sudah yakin dengan skill Anda. Contohnya tadi malam itu ada Doni Tri Pamungkas yang mampu melewati beberapa pemain dan itu bisa merusak konsentrasi pemain. Itu bagus, dia memiliki keyakinan itu. Tapi kalau misalnya terus saja ingin melewati pemain, contohnya ada salah satu pemain namanya Mufli itu ya, di sebelah kanan sayap Indonesia itu Mufli itu seringkali ingin melewati pemain. Nah, kenapa kita tidak bermain lebih cerdas saja seperti seorang Welber Jardim yang dua kali saya sangat terimpress ya, atau mendapatkan impresi yang baik dari performa Welber Jardim ini. Welber Jardim dua kali memberikan key pass,
memberikan umpan kunci ke depan yang sangat memanjakan pemain depan. Nah, itu 2 kali itu Welber Jardim. Padahal Welber Jardim tidak berada dalam posisi terbaiknya. Nah, akan tetapi ya eksekusi atau final pass ke gawang lawan itu masih menjadi masalah. Karena memang tadi malam juga kita melihat bahwa seorang Arkan Kakak di depan itu betul-betul terisolasi. Jadi sulit sekali lini tengah Indonesia untuk mampu memberikan bola yang matang ataupun dari sayap itu memberikan bola yang matang kepada seorang Arkan Kakak. Di sisi sayap juga sulit untuk memberikan bola-bola yang matang kepada seorang Arkan Kakak karena memang tim nasional Indonesia dikunci dengan rapat oleh para pemain China karena build up mereka lebih baik, kemudian pressing mereka lebih baik ketimbang tim nasional Indonesia. Memang kita harus akui itu. Nah, untuk pemain terbaik tadi malam memang ada Jidabin, seorang super sub, tapi saya melihat bahwa seorang Doni Tri Pamungkas eh, memiliki atau layak untuk dijadikan seorang man of the match tadi malam. Meskipun ya ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh seorang Doni Tri Pamungkas juga. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan video ini dan nantikan video-video saya selanjutnya. Dan kita harapkan mudah-mudahan tim nasional U20 ini mampu memberikan peningkatan yang baik, progres yang baik ke depannya. Saya Muhammad Fazrul Rahman, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.